Match yang kelima. Ini dia Miramar pertama di Grand Final. Dari studio kami mengucapkan selamat menyaksikan. Game on untuk Miramar pertama hari ini. Pesawat terpantau sudah mengudara dengan garis pesawat yang lagi-lagi pelit ya. Menuju ke arah satu sisi. Seperti tadi yang udah kita lihat bertubi-tubi berkali-kali banyak hal seperti ini terjadi. Dan lagi-lagi circle-nya entah akan ke arah mana. Karena tadi kita udah melihat bagaimana 3 E-Ranger menunjukkan circle-circle ekstrim. 2 kali ekstrim menuju ke arah bagian utara atau jam 12. Lalu yang tadi terakhir, E-Ranger terakhir ekstrim menuju ke arah bagian selatan. Tapi sejauh ini dengan adanya beberapa tim sudah membuka parasutnya, harusnya di bagian Kampo Militer dan sekitarnya bakal dikuasai oleh Infinity. PA lagi-lagi bermain di bagian utara, ini kayak udah tactical gameplaynya dari PA. Dari Erangel mereka ngambil utara dan untuk di Miramar mereka ngambil utara lagi. Itu pun mereka rasakan ya naik turunnya. Tadi mereka dapetin WCD, tiba-tiba di game selanjutnya tidak baik sama sekali. Tidak ada poin sama sekali. Dan apa tuh infonya apa? Nanti kita akan melihat beberapa aset yang tidak seperti biasanya. Ada aset-aset yang menghilang karena ya memang ada 1-2 hal yang perlu diperbaiki. Ini juga dampak dari satu masalah yang tadi kita hadapi dan dipaksakan memang untuk tetap bermain walaupun pada akhirnya kita mungkin tidak terlalu nyaman untuk menyaksikan 2 match ini tidak seperti biasanya untuk mengetahui beberapa aset-aset yang ada di dalam game. Oh oke, tidak masalah, tidak masalah. Karena tetap yang kita akan fokuskan adalah gameplaynya ya, seperti apa. Lalu juga rotasinya seperti apa. Dan tadi suara tembakan yang cukup kencang dari Jimmy. Dari Yudo Alliance menuju ke arah satu pemain yang lagi turun parachute. Kayaknya cukup agresif kalau kita lihat pemain-pemain dari Yudo Alliance. Bagaimana yang kita tahu mereka kan main di bagian Los Leones ya kan. Mereka biasanya berbagi dengan satu tim lain di Los Leones. Dan sejauh ini masih belum kelihatan tim mana yang bakal mengambil Los Leones lagi. Kalau Yudo Alliance ya udah kita tahu lah ya, setelan pabrik mereka ngambil ke area Los Leones. Dan buat teman-teman yang bertanya-tanya juga, ini para pemain menggunakan device yang sama atau enggak sih? Yes, mereka menggunakan device yang sama, iQOO series Z9 5G. Jadi tidak ada perbedaan device sama sekali, bahkan koneksi mereka pun sama karena ini adalah LAN event. Ya, mereka saat ini sedang dalam kondisi yang pastinya lebih dari siap untuk menghadapi match demi matchnya. M249 diangkat oleh Olio, memilih senjata dengan peluru banyak nampaknya Olio untuk memastikan upaya demi upaya dia memberikan tembakan. Ada yang masuk 1-2 pelurunya, namun kalau kita ngomongin Miramar, berarti kita ngomongin jalur rotasi yang berbahaya, jalur rotasi yang membutuhkan kendaraan. Dan jika kita ngomongin jalur rotasi berarti cut rotation juga menjadi satu opsi yang bisa dilakukan oleh masing-masing tim. Ada satu interview dari One Esport menuju ke salah satu player dari Alter Ego Ares yaitu Hans For You. Saat ditanya oleh One Esport mengenai masalah cut rotation, ya mungkin dialami oleh Alter Ego beberapa kali dan menjadi masalah untuk Alter Ego. Hans For You menyebutkan masalah cut rotasi oleh lawan kayaknya mereka harus berpikir 2 kali jika ingin nge-cut Alter Ego. Karena Vampire saja bukan tandingan bagi kita di sini. Kata Hans For You kayak gitu. Oh, gue jadi ingat dengan konten yang dibuat sama Rosemary waktu itu ya, yang nge-taunting Vampire, yang katanya, mari kita bantai-bantai, yang tidak seberapa itu ya kan waktu itu bilangnya. Dan memang kalau kita berkaca sama liga ya, kita bisa bilang dari tim Indonesia memang cukup mendominasi ya dari segi peperangan. Gue boleh akuin juga peperangan dari tim Indonesia win rate-nya cenderung tinggi. Mau tim manapun sih menurut gue ya, kecuali Voin sama Morp ya, karena memang terbukti dari Voin sama Morp pun tidak lolos ke babak Grand Final. Tapi sebenarnya untuk tim-tim Indonesia lain pun untuk berperang mereka cenderung oke gitu. Dan bahkan tadi kita lihat juga untuk di segi damage, segi gunslinger, status, data, Indonesia tuh selalu masuk ke dalam jajaran top 4. Cuman polesan terakhirnya itu untuk bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner yang masih belum kita lihat. Eksekusi terakhirnya selalu ada kayak apa ya bisa kita bilang, faktor X yang tidak berpihak sama Indonesia hari ini. Circle salah satunya. Kita juga memantau pergerakan dari seorang Nerpeko, pemain yang sudah menyumbangkan 103 total elimination selama dia bermain di 2024 PMSL SEA Summer bagi timnya yaitu RRQ. Nerpeko juga menjadi player dengan elim paling besar yang dimiliki oleh RRQ. Nomor 2 adalah Snape dengan 96 elimination. Jaraknya masih ada antara Nerpeko dan juga Snape, belum sampai ke angka 100-an. Dan Rosemary juga lagi-lagi memang menjadi pemain paling spesial ya. Dia adalah player dengan
elimination 100 pertama atau 100 elimination pertama di PMSL kali ini. Walaupun sudah disusul oleh Nerpeko dengan 103 tadi saya sudah menyebutkannya. Dan juga pastinya ada pemain-pemain lain yang juga sempat menyentuh angka 100. Kita melihat bagaimana perolehan elimination ini juga penting bagi setiap tim. Oh, Tonike. Inilah dia. Tonike sudah 103 juga sama dengan yang didapatkan oleh Nerpeko selama bermain di PMSL Summer 2024. Tonike Nerpeko 103, Rosemary 117. Ini adalah player-player yang memang begitu penting bagi masing-masing timnya. Bahkan maksud saya Tonike tadi sudah nambah 6 di saat membawa timnya mengumpulkan winner-winner chicken dinner. Ya, mungkin kalau misalkan kita bisa bilang Rosemary belum nambah banyak ya untuk hari ini ya. Karena beberapa kali terculik terlebih dulu di awal dan Nerpeko yang udah mulai ngejar karena mulai kelihatan daya dobrak dari Nerpeko. Malah kayak kejadiannya tuh kebalik gitu. Kalau untuk di Liga kemarin malah Nerpeko yang keculik duluan terus, Rosemary-nya masih selamat. Dan untuk kali ini malah Rosemary yang keculik mulu dan Nerpeko-nya yang masih selamat. Dan memang kalau kita ngomongin pemain-pemain agresif, itu akan bisa berdampak bagus untuk timnya kalau backupnya cepat. Karena biasanya kan agresif tuh kadang harus ngerem ya biasanya ya kan. Seperti Rosemary yang dikatakan oleh Nerpeko selalu nembak. Pokoknya kalau ciri-ciri menemukan Rosemary di dalam PMSL adalah di mana suara tembakan bertubi-tubi tidak berhenti, disitulah Rosemary berada. Dan itu kadang-kadang memang bisa menjadi pisau bermata dua, jujur. Rosemary itu kan ngeri aimnya segala macam. Tapi balik lagi harus diimbangi dengan 3 pemain lainnya. Gimana caranya bisa backupnya cepat juga. Rosemary juga sedikit nahan, jangan terlalu overpick. Dan memang lagi-lagi itulah yang belum terjadi untuk Alter Ego Ares di hari pertama ini. Kita masih melihat terlebih dahulu Dimzi Lalapo di area Hacienda del Patron, HDP. Yang diambil oleh pemain-pemain dari tim Pikmi. Belum ada fight antara tim-tim yang ada di sini, semua hanya menantikan saja rotasi demi rotasi yang akan dibangun oleh lawan-lawannya yang ada di game. Lalu kunjung kita melihat ada yang bersinggungan, justru saat ada yang saling menatap, itu hanyalah tatapan Alpha menuju ke area dari Sersia. Memang ada Sersia di sana tapi Alpha belum mendapatkan informasi 100%. Kalaupun ada berarti informasi dari render-render saja yang dia alami dengan scope kali 3-nya tadi. Karena memang itu sering terjadi di Miramar saat kita melihat ke jarak yang terlalu jauh. Ya, that's why informasi terus yang masih dicari dan diserap oleh semua tim yang berada saat ini. Bahkan sebuah pemandangan yang menurut gua agak sedikit jarang ya. Alter Ego Ares mengendalikan area bukit-bukit. Biasanya yang mengendalikan bukit adalah The Xavier, lalu juga Bigetron untuk di bagian Miramar. Tapi tadi kita melihat Alter Ego Ares memilih untuk mengambil tempat tertinggi dan bergeser kamera saat ini menuju ke arah Face Clan. Dimana dari Mela pun memberikan beberapa pick jiggle-jiggle, wiggle-wiggle menuju ke arah pemain-pemain Talon. Belum ada efek samping sama sekali, belum ada peluru yang connect bahkan. Masih saling memantau saja karena keduanya berada di bukit dengan ketinggian yang sama. Sembari melihat Miramar ini masih cukup adem ayem saja, tidak ada fight yang terjadi. Dari PUBG Mobile Esports.id pun ternyata mencari bisa dibilang prediksi ya. Prediksi versi media partner. Setelah kemarin para caster, para talent diminta prediksi, ternyata para media partners pun sama. Dan hampir semua media partners ini memasukkan Bigetron Red Alliance ke dalam top 3-nya, jajaran top 3-nya. Tapi yang berbeda untuk Revival TV dan One Esports. Mereka tidak memasukkan Bigetron Red Alliance sama sekali dan Level Up juga. Jadi ada 3 media yang tidak memasukkan Bigetron Red Alliance sama sekali. Tapi semua media memasukkan Alter Ego Ares ke dalam jajaran top 3-nya. Ya, manusia normal kalau ngelihat Alter Ego Ares main di Liga, pasti akan masukkan ke prediksinya. Jika mereka melihat bagaimana permainan Alter Ego yang memukau sekali di babak Liga, sudah pasti kalau ada orang ngikutin PMSL dari Liga, kalau mereka tidak memprediksi Alter Ego, rasanya nggak normal itu orang. Menurut saya seperti itu, karena memang sangat lengkap, paket lengkap. Kalau kita melihat bagaimana Alter Ego bermain di Liga, mereka selalu masuk Super Sunday dengan cara langsung lewat group stage, tidak melewati last chance. Mereka juga di Super Sunday bermain dengan begitu baik, bahkan menjadi juara Liga. Itu adalah bukti bahwa Alter Ego tidak pernah turun performanya di Liga. Ada turun 1-2, tapi secara overall, secara rata-rata mereka yang paling bagus. Bahkan kita lihat Boom juga sempat
ada miss mereka di minggu ketiga, Altrico tidak mengalami hal itu. Iya. Itulah yang kenapa membuat Altrico memang diprediksi oleh banyak orang. Konsisten lah ya, Ya. bisa kita bilang seperti itu. Makanya Alter Ego Ares pun menjadi pemuncak untuk dari klasemen liga itu sendiri. That's why banyak yang berekspektasi tinggi terhadap Alter Ego Ares juga. Dan bagaimana kita lihat sejauh ini untuk di hari pertama, ekspektasi tinggi tersebut belum bisa diwujudkan nyata oleh pemain previewnya itu menuju ke arah water treatment dan sekitarannya. Di mana bagian tengah bertubi-tubi. Banyaknya tim yang sudah mengambil bagian tengah, salah satunya juga adalah RQ. Boom pun sama. Sedikit berbeda dengan The Xavier. The Xavier yang dimana kita tahu, oh mereka ini bakal selalu ngambil tengah nih. Tadi begitu map reveal gue ngeliat mereka masih gerak. Baru mulai gerak dari Los Leones. Diikuti juga dengan NKT dari bagian blue zone, di bagian luar zona. Sementara semua tim lainnya itu sudah numpuk di dalam zona. Kalau berbicara Los Leones, kita pastinya juga mengingat di beberapa waktu sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, Altrico juga merupakan salah satu tim yang langganan turun di Los Leones. Tapi kali ini keadaannya nampaknya sedikit berbeda. Altrico memilih El Pozo terus-terusan untuk mereka ambil. Ya. Oh, maksud saya Altrico ngambil El Pozo saat ini El Azahar. Oh, kok iya aja lagi. Kenapa gue ingetnya Los Leones itu yang kiri atas ya tempatnya Xavier ya. Itu maksud saya, tapi saat ini El Azhar terus yang diambil oleh pemain dari tim Altrico. Kita berpindah menuju tempat yang berbeda. San Martin, dekat dengan San Martin. Sudah mulai diisi karena memang circle-nya di atas kan, di utara. Sehingga ya lewat San Martin adalah sebuah jalur yang paling mungkin dipilih oleh mayoritas tim yang ada di sana. Jika ngomongin San Martin berarti kita juga akan melihat gudang Hejo San Martin di sebelah kanan dari Vampire yang sudah dilewati oleh mereka. Tembakan terus mengiringi langkah dari Vampire walaupun belum ada korban jiwa dari rotasi ini. Fluket cukup berani, dia keluar dari mobil mencoba untuk mengarahkan tembakannya menuju ke lawan-lawan yang ada, tapi Vampire sambil lihat bagaimana Swam mendapatkan satu headshot, membuat Xerxia tumbang satu pemainnya. Terus sebuah lemparan menuju ke atas untuk membatasi satu pemain yang ada di lantai 2. Opening frag dari seorang Fluk memberikan impact yang sangat-sangat baik. Menyisakan 2 pemain saja untuk Xerxia saat ini. Sedikit bingung dari pemain-pemain Xerxia harus melakukan apa. Karena posisi sudah 1 pemain dari Xerxia berusaha untuk regroup. Tapi Tony Kurniawan perlu diselamatkan terlebih dahulu sebagai tulang punggung dari Xerxia. Traps pun akan langsung membersihkan saja pemain dari Xerxia yang ter-knockdown. Bahkan saat ini agak sedikit delay push yang dilakukan oleh Vampire karena mereka perlu melakukan healing, mereka perlu melakukan reset terlebih dahulu. Apalagi tadi terlihat ada 1 helm yang sudah hilang dari kepala Tony Kurniawan. RNJ tidak mau menyia-nyiakan momentum. Langsung saja memberikan beberapa tekanan menuju ke bagian lantai 2-nya. Tembakan, granat dilontarkan terus menerus dan RNJ. AUG-nya connect menuju ke pemain bernama Stone. Tapi granat balasan, counter nih dari Vampire. Begitu menyakitkan membuat Xerxia terdesak hanya dengan 1 pemain saat ini, Megamind. 3 granat menuju area yang sama. 2 yang pertama menghasilkan knockdown, 1 yang terakhir memberikan sebuah ancaman, bahkan menarik, mengkonfirm sebuah knockdown tersebut menjadi elimination. Berhasil didapatkan elimination lagi untuk Vampire, membuat Megamind seperti yang dikatakan oleh Cijel, sendirian saja. Hanya sendiri, kesepian pastinya, tapi tidak akan kesepian lagi karena ditemani oleh Tonike yang datang ke sini untuk sedikit memberi hiburan kepada Megamind yang ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Mungkin akan dikirimkan juga supaya berkumpul dengan rekan-rekannya di lobby. Ya, itulah mungkin tujuan dari Tony Kurniawan. Dan sedari tadi Tony Kurniawan dan juga Xerxia berperang, Vampire dan Xerxia berperang. Tadi gue melihat adanya 1 rombongan Yudo Alliance yang meta cuek. Mereka langsung lewatin aja gudang-gudang atau kandang kuda tersebut. Sementara dari bagian dalam, Tim Flash dan Bumi Sports bergesekan lagi-lagi. 2 tim yang berpapasan. Dan kali ini bisa dibilang ini adalah ronde yang kesekian kalinya untuk mereka. Batman low health tapi masih bisa melakukan healing. Dan Bigetron join the fight. Al Supermarket dari bagian kejauhan. Tapi Gosu tidak akan tinggal diam. Granat demi granat terus dilontarkan menuju ke bagian depan juga. Membuat Boom sedikit tertekan. Gak bisa banyak pergerakan. Tapi Rezi ter-take down. Belum sempat melemparkan granatnya. Dan Yami pun harus tarik mundur. Yami melemparkan smoke terlebih dahulu. Harus diselamatkan 1 pemain, tapi apa daya, granat 2 datang. Saya khawatir granat tersebut bisa mendapatkan seorang Rezi. Untungnya belum. Rezi berhasil datang. Inilah dia penyelamatan yang kita tunggu-tunggu. Follow up tembakan menuju ke ruangan ini. Sudah diketahui sebenarnya di manakah posisi dari Yami. Sudah ada area yang ingin diraba oleh pemain-pemain dari tim Flash. Namun untungnya Yami keluar menuju ke area smoke sehingga dia terselimuti oleh tebalnya smoke yang
ada di area compoundnya. Sudah tersembunyi smoke, tapi belum tentu aman. Karena tembakan lagi-lagi diberikan oleh pemain-pemain Flash. Flash unggul secara jumlah pemain bakal unggul setengah dari Boom. Sehingga mereka percaya diri sekali untuk melemparkan sebuah granat dan mendapatkan satu pemain Reizi. Dipulangkan, Yami pun sama. Selesai sudah Boom di match kali ini. Tidak berhasil untuk ngedefense tempat yang sudah mereka miliki. Tim Flash tiba-tiba berevolusi menjadi monster untuk di babak grand final. Dan Boom langkahnya terhenti untuk di match kelima. Sementara waktu baru ada 2 tim yang dipulangkan, masih ada 14 tim lainnya. Dan mohon maaf teman-teman tidak kelihatan ya untuk data statistik di bagian kanan karena memang ada technical issue. Jadi saat ini informasi yang bisa kita katakan adalah 2 tim yang sudah dipulangkan ke lobby terlebih dahulu. Sementara dari Sam9, apakah Sam9 akan ikut-ikutan ke lobby atau tidak karena posisi mereka masih di bagian pinggiran zona. Masih bisa diselamatkan sebenarnya pemain yang knockdown yaitu Kenny. Tapi bagian dalam dari Sam9 sudah bertengger pemain-pemain El Unggas yang mungkin siap untuk menembak. Dep memiliki sebuah AKM kali 4. Sebuah kombinasi yang cukup unik didapatkan oleh Dep, tapi Nadeti membakar Lambor. Apa yang terjadi? Xavier sedang panik dibuat dirinya sendiri. Hilang sudah 2 pemain Xavier, ini adalah momentum bisa didapatkan. Tapi Xavier menghukum alter ego lagi-lagi dan lagi alter ego. Kehilangan kemampuan perangnya. Mereka kalah di saat mereka harus berperang. Gue tidak melihat proses yang terjadi dan teman-teman juga tidak melihat proses yang terjadi. Tadi sempat dikatakan oleh Sanskui ada kesempatan di depan mata untuk alter ego selamat. Karena tadi ada miss ya, ada blunder yang terjadi untuk The Xavier. Tapi apa mau dikata, 2 pemain lain yang masih aktif, masih bisa nembak dan masih bisa memberikan gertakan. Mungkin terjadi miskomunikasi di sana, tapi kali ini dari Bigetron Red Alien, Satarles terpantau sudah mulai bergerak maju ke arah bagian depan, tusuk ke bagian tengah, berusaha untuk membuka jalan bagi teman-temannya. Touchdown, mereka berhasil lakukan. Tapi di bagian belakang, sedikit tertinggal 3 pemain lainnya. Sempat atau tidak untuk melakukan penyeberangan, tapi sepertinya sempat karena ada timing ketika Sam9 nggak nengok. Satarles berada di posisi ingin mengancam pemain-pemain Sam9. Sebelum datang Zuxi, diberikan granat terlebih dahulu oleh Genfos. Sudah dilemparkan, 2 granat bahkan. Zuxi mendapatkan 1, sang birthday boy yang sedang berulang tahun ke-21 di hari ini. Ingin memberikan sebuah peluang demi peluang untuk Bigetron dan 1 lagi hadiah yang diberikan Zuxi menuju timnya. Genfos juga memberikannya. Sam9 menyisakan hanya 2 pemain aktif saja, Dep dan juga Loyu. Apa yang bisa dilakukan oleh Dep dan juga Loyu? Dep melemparkan granat terlebih dahulu, tapi ada balasan demi balasan. Satarles menghukum dengan S12K. Loyu low HP dia, ingin dikejar oleh Genfos. Tinggal menunggu waktu saja sebenarnya untuk Loyu kelihatan, tapi healing sudah dia aplikasikan. 1 melawan 4, maju tak gentar. Zuxi, birthday boy turun ke bagian luar. Tembakan rasa ulang tahun, tembakan rasa Gemini yang akhirnya meratakan Sam9. Sam9 pulang, Bigetron bertahan dengan 6 eliminations. Pastinya ini adalah sebuah kado ulang tahun karena Bigetron juga butuh kado tersebut. Mereka dari tadi longsor, mereka harus kembali naik step demi step, satu langkah untuk menuju ke peringkat atas. Memulai hari di #2 turun terlalu jauh keluar dari habitatnya, tapi fight juga sedang dialami oleh RRQ bersama dengan Pikmi. Tim-tim Indonesia banyak bertemu. Ya karena memang kalau kita lihat tadi posisi mereka numpuk di bagian tengah, jadi pergesekan demi pergesekan wajar kalau kejadian. Sementara L Supermarket sudah membuka perangnya dengan The Xavier. L Supermarket tertangkap karena di bagian elimination feeds kita bisa melihat. Tapi kamera masih fokus menuju ke arah Pikmi yang menjadikan salah satu pemain RRQ sebagai sandranya. Tapi lagi-lagi The Xavier kayaknya ketularan BTR ya. Hobi ngegranat temen deh. Ya, cosplay menjadi Bigetron nampaknya Xavier di hari ini. Banyak memberikan knockdown kepada rekan sendiri dengan molotov dan juga granat. Di saat mereka terlibat sebuah fight. Tidak terlalu aman nampaknya, tidak terlalu akur nampaknya pemain-pemain dari Xavier. Dan ini dimanfaatkan oleh Bigetron dengan 1 granat tadi. Bigetron kembali mengambil sebuah elimination. Kita akan melanjutkannya lagi dengan Golden Mirado yang sudah dimiliki oleh Joe Brenke untuk melebarkan sayap, untuk melebarkan area permainan dari Pikmi. Memulai dari HDP, mereka terus melaju ke area dalam zona. Memang RRQ lah satu jegalan yang perlu diantisipasi terlebih dahulu oleh pemain-pemain Pikmi. Di sisi yang berbeda pun sama, RRQ harus menghabiskan pemain Pikmi baru mereka akan aman. Ya karena kalau kita lihat dari posisi mapnya adalah mereka sama-sama mengambil entry compound ya kan. Yang satu di bagian kandang kuda, yang satunya lagi di bagian atas. Tapi tim Flash lagi-lagi
bertemu dengan Bigetron. Di arah yang berlawanan juga kita melihat FaZe Clan akan menghadapi PEA. Salah satu tim yang sedang mengamankan area gudang batanya. Jauh ini, Kido Trexy sudah memasak beberapa granat jebakan. Siap-siap. Andai kata FaZe Clan nge-push dan benar saja Mela, Onsen sudah mulai nge-push tapi granatnya terlalu cepat. Sudah meleduk di depan sana, Blaze pun sudah mulai terdeteksi. Di bagian second floor-nya, ini dia susulannya dari Vintores akan siap untuk membackup 3 kawannya. Peperangan terjadi di bagian rumah bata. Mela sudah mulai menyusup masuk ke arah bagian dalam. Siap untuk memasak granat tapi kamera bergeser menuju ke arah Team Flash. Di mana saat ini terjadi perdarahan di mana low health yang terjadi. Bigetron hilang dari map. Selesai. Ya, cepat saja ternyata Bigetron dipulangkan menuju ke lobby oleh ulah dari tim Flash. Kita hanya akan melanjutkan dengan 8 tim tersisa. Cukup barbar match kali ini karena stage yang kelima namun hanya menyisakan 8 tim saja. Oke, jadi agak bingung juga ya kalau kita lihat seperti ini karena fight terlalu cepat terjadi. Ketika tadi kita sedang menyaksikan FaZe Clan dan juga PEA, tiba-tiba Bigetron rata dan saat ini fight dari FaZe Clan masih berlanjut dengan adanya satu opening frag. Mungkin ini adalah inisiasi push mereka, tapi RRQ sudah mulai ikut-ikutan juga dari bagian belakang menembak menuju ke arah PEA. Hanya menyisakan 2 yang aktif, Trexy dan juga Blaze. Terjepit, tersandwich kiri dan kanan. PEA bingung mau menghadapi yang mana dulu, apalagi Mela pun langsung mengamankan seorang Kido. Berusaha untuk sabar, stay low key saja untuk Trexy. Berusaha untuk berkamuflase juga di dalam smoke. Tapi FaZe Clan juga penuh kalkulasi. Mereka nggak sembrono untuk langsung nge-push asal-asalan ya. Malah kali ini RRQ yang terlihat lebih agresif untuk melemparkan nades demi nades di rumah bata. Sudah ada granat kembali namun Mela mendapatkan 1 pemain dari tim PEA yaitu Blaze yang diincar. Pemain-pemain FaZe Clan terus mendapatkan lootingan-lootingan tambahan, looting-lootingan segar untuk bisa memberikan ancaman kepada RRQ di saat granat sudah ada di tangan kanan dari Mela. Akan dilemparkan saat lagi, namun juga sedang dibuka, akan ditutup kembali. Satu pintu tersebut, di sebelah kiri ada orang Trexy melakukan proning, tidak ketahuan. Smoke ini membuat Mela juga tidak mengetahui di mana lawan-lawannya berada, namun Mela tetap bisa mendapatkan 1 pemain. Ada balasan yang harus dilakukan oleh RRQ untuk memberikan balasan peluru menuju Mela, tapi Mela tidak tergores sama sekali. Akhirnya Mela tumbang juga, tapi tumbangnya bukan oleh RRQ, justru oleh PEA. Trexy yang mendapatkan seorang Mela dan Trexy kembali menjadi pahlawan untuk timnya. Untungnya Morman terus memberikan ancaman, balasan dan Trexy menang atas Morman. Trexy win the fight, tapi kemenangan tersebut hanya bersifat sementara karena langsung dibungkam oleh tembakan terakhir dari RRQ Snake. Tapi shout out buat Trexy. Wow. Dengan dia berkamuflase menjadi ninja, tidak ada yang bisa mendeteksi Trexy. Makanya. Tapi wah gila sih. Kalau tidak terdeteksi, it's okay. Itu adalah satu hal yang lain karena lawan tidak siap. Masalahnya, Baywan bersama dengan Morman adalah orang yang siap melawan orang yang siap lainnya. Tapi Snap tidak siap karena Billbot melakukan tembakan headshot menuju dirinya. Selesai sudah RRQ dipulangkan menuju ke lobby. Pikmi masih bertahan dengan 3 elimination. Masih ada Infinity. Kembali kepada Trexy. Di mana siap dengan siap seperti Baywan di container saat kita TDM. Dan Trexy memenangkannya. Ini menunjukkan bahwa bagaimana kualitas yang dimiliki oleh Trexy sangat luar biasa. Ketenangan yang dimiliki ya. Walaupun kita tahu teman-temannya udah pada tumbang semua. Tapi dia fokus dengan individual skillnya gimana cara dia bertahan hidup. At least bisa dapetin elimination gitu. Dan tiba-tiba pengikisan massal, banyak yang perang, Pikmi bertahan. Sebagai perwakilan Indo, hanya tim Pikmi saja yang bertahan sampai ke late game. Dan mereka masih berempat, kita melihat warna dari Pikmi masih ada 4 yang menyala. Sementara Yudu Alliance pun diam-diam masih survive, masih bisa masuk dari arah jam 12. Dimana saat ini kita bisa bilang dari segi manpower, Yudu Alliance, Pikmi, sama-sama menyisakan semuanya 4 pemain karena 12 dibagi 3, 4 ya. Berarti Infinity juga 4 pemain di bagian tengah tersebut. Tembakan terjadi, Jimmy mendapatkan 1 pemain. Jobrenki, pemain yang paling punya value di tim Pikmi, harus segera diselamatkan. Pikmi butuh Jobrenki dan juga Billbot untuk mereka mendapatkan winner chicken dinner. Bukan bermaksud merendahkan pemain-pemain Pikmi yang lainnya, tapi statistik mengatakan Jobrenki dan Billbot adalah orang yang paling banyak menyumbangkan poin untuk Pikmi. Dan Acul tertangkap kembali, lagi-lagi Mini dari Yudo Alliance, berbahaya. Karena memang kita lihat dari Yudo Alliance pun sudah berusaha untuk menggali informasi di mana saja letak-letak lawannya.
Karena kalau yang kita lihat, indikasi pergerakan dari Yudo Alliance adalah gimana caranya mereka bisa masuk dengan tenang, tanpa ketembak sama sekali, tapi mobilnya, bannya gembos, bannya hilang sebelah. Apakah bisa selamat atau tidak karena Tiger X terus membombardir mobil tersebut. Sudah berasap, siap meledak, turun dari mobil, masih bisa loncat-loncat, Bunny Hope tidak kena, selamat Yudo Alliance. Entah ilmu apa itu yang membuat mereka masih bisa selamat, malah Pikmi yang sudah mulai tergerus satu pemainnya, menyisakan 3 yang aktif. Pocong gaming nampaknya. Coba dilakukan oleh Yudo Alliance saat ini kali 6 dengan sebuah AKM. Terlalu muluk nampaknya mimpi yang dimiliki oleh Tiger X untuk bisa mengendalikan kali 6 di AKM-nya. Mulai kita dengar ada tembakan kembali M4. Entah dari mana karena saya hanya mendengarkan sayup-sayup tembakan saja justru. Bukan M4, AUG yang digunakan oleh Olio. Inilah dia, Keluk yang datang menuju Pikmi di saat Billboard sudah tumbang. Di saat Acul harus mempertahankan posisinya bersama dengan Joe Branky. Mundur terlebih dahulu. Mundur, lari. Itulah yang sedang mereka lakukan. Mereka berusaha untuk disengage. Jangan sampai masuk ke dalam radar Yudo Alliance. Karena tiba-tiba Yudo Alliance udah masuk ke dalam zona. Terakhir last scene kita lihat Yudo Alliance masih ketahan di bagian utara. Mereka bingung mau masuk lewat mana. Tapi informasi yang mereka dapatkan, mereka olah menjadi suatu gerakan yang membuat mereka selamat saat ini. Bahkan satu granat sudah mulai dimasuk oleh Adik Luke. Dia tahu di mana tempat dari Pikmi berada. Acul, Joe Branky terpisah. Tapi di belakang batu ada seorang Joe Branky, lemparan granat berikutnya. Hanya splash damage saja. Dan Infinity lah yang paling nyaman. Mereka menyaksikan semuanya berperang. Yudo Alliance versus Pikmi. Infinity tinggal nungguin aja, tinggal ngeker aja. Kalau ada yang offside tinggal ditembak. Keuntungan tertinggi sedang dialami oleh The Infinity. Lemparan kembali. Itu adalah Molotov untuk membatasi, untuk membuat anget setidaknya para pemain dari Pikmi yang kesepian hanya menyisakan 2 pemain saja. Kehangatan tersebut justru menjadi ancaman tersendiri bagi 2 pemain Pikmi yang tersisa. Keluk ragu-ragu dia, seperti ingin maju, namun juga seperti tidak ingin untuk membuka badannya. Karena jika membuka badan, Keluk mudah untuk diambil oleh Acul ataupun Joe Branky. Tiger X akhirnya terlibat sebuah fight, namun ternyata Acul ditangkap Olio yang menjadi Algojo, yang menjadi pemeran antagonis bagi Pikmi. Tapi kali ini dari Infinity pun ingin ikut-ikutan juga. Ada satu lemparan granat yang connect dari Infinity menuju ke arah Yudo Alliance. Mereka split membelah samudra. Masih bisa diselamatkan memang, tapi butuh waktu. Sementara dari Infinity terus ngeker. Shack kecil yang sudah dihuni dan sudah ditinggalkan oleh Yudo Alliance dan Pikmi akan memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan reverb dan Olio lagi dan lagi memasak spaghetti dengan granatnya. Tiger X down, 3 pemain Infinity lainnya akan memberikan delay supaya bisa diselamatkan. Granat demi granat terus dilontarkan juga, pop out smoke yang tebal supaya visionnya tertutup. Tapi Joe Branky tidak bisa lepas dari pandangan Adik Luke. Keluk sendirian saja menjaga 2 pemain dari Pikmi dan berhasil untuk mengerjakan tugas yang diemban di pundaknya. Saat ini fokus dari Yudo Alliance tidak 50%, sudah menjadi 100% menuju ke Infinity. Awalnya Yudo Alliance membagi fokusnya kepada Pikmi dan juga Infinity, saat ini semuanya all in menuju Infinity. Siap-siap Infinity karena Yudo Alliance akan datang. Ini cerita antara Yudo Alliance yang akan mendapatkan WWCD keduanya di Grand Final hari pertama atau Infinity yang kembali akan menghadirkan WWCD untuk tuan rumah. Ini dia Thailand versus Malaysia again and again 4v4 situations. Kita melihat bagaimana pergerakan Yudo Alliance terkalkulasi dengan matang. Mereka punya disiplin yang tinggi. Mereka tidak sembrono membuka badan seperti tadi yang sempat diceritakan oleh Sanskui. Seperti Adik Luke, tidak mau overpick. Lebih baik sabar, menunggu lawannya blunder, menunggu lawannya offside. Itulah mungkin yang sedang saat ini diupayakan. Tapi ini adalah stage ke-9, stage terakhir. Tidak akan ada zona lagi, blue zone yang akan menjadi peran utamanya. Dan Infinity, memang mereka punya rumah. Mereka punya compound, punya keunggulan atas vision. Yudo Alliance punya lower ground. Mereka bisa menghindar tembakan demi tembakan yang siap dilontarkan oleh Infinity. Tapi sejauh ini gue tidak melihat Yudo Alliance memegang granat lagi. Kelihatan hanya Infinity saja yang terus menerus melemparkan granat. Adik Luke tasnya udah kosong, udah nggak punya granat, udah nggak punya smoke, hanya ada healing prompt saja. 10 elimination sudah dikantongi oleh Yudo Alliance, bahkan gerakan ngiprit-ngiprit sedikit demi sedikit, tidak mau overpick karena mereka hanya bisa memainkan lower ground ini saja dari Yudo Alliance.
Dipirit-pirit nampaknya gerakan-gerakan Yudo Lions. Akhirnya ada granat balasan yang disiapkan oleh Yudo Lions untuk merespon lemparan dari Infinity. Yudo Lions perlu naik, mereka perlu smoke. Yang diperlukan bukanlah smoke di areanya, yang diperlukan adalah smoke aktif untuk menutup vision Infinity. Jendela-jendela Infinity perlu diberikan smoke agar Infinity buta sementara dan Yudo Lions akhirnya berhasil touchdown di area rumah karena zonanya itu ada di rumah, tengah zonanya itu ada di Infinity. Sehingga Yudo saat ini yang harus mengambil aksi. Itulah yang sedang mereka upayakan, itulah yang sedang mereka inginkan. Smoke sudah ada, dalam catatan saya ada 5 smoke, 6 smoke yang di pop up yang bisa dimanfaatkan oleh Yudo Lions. Ada 7 sebenarnya tapi 1 sudah berada di blue zone sehingga tidak ada gunanya lagi. Sudah mulai ada knockdown yang bisa dialami tapi Jimmy masih selamat. Sebuah debus yang sangat luar biasa, tidak bisa menghindar dari granat yang diberikan oleh Infinity dan ini akan menjadi sebuah opening. Infinity dapat 1 knockdown, 2 knockdown didapatkan. Leon DZ maju, terlalu berani Leon DZ. Logan ada di sana, Logan knockdown juga. Namun akhirnya backup dari Infinity berhasil dan Infinity menghasilkan sebuah winner chicken dinner kedua untuk tuan rumah. Tuan rumah menggila, tuan rumah membara saat ini dan Infinity berhasil untuk mendapatkan chicken di debut pertamanya Grand Final. Seperti apa yang dilakukan oleh